patriotisme. Sebagai bangsa Indonesia, miris rasanya ketika mengingat histori PKI yang mengkhianati Pancasila dengan 1000 kesakralannya. Tidak akan pernah terlupa betapa sadisnya PKI dalam menguliti hidup-hidup NKRI. Betapa kejamnya komunis yang menginjak-injak perjuangan kemerdekaan. Begitu kejamnya PKI mencabik-cabik mayat pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bagaimana tidak, 350 tahun sudah bangsa ini mati-matian memerdekakan negeri ini. Ketika baru saja tersenyum sejenak, PKI sebagai pemberontak malah datang dari negeri sendiri dengan ambisi menguasai Nusantara ini. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan munculnya orang-orang yang dengan bangganya menggunakan atribut PKI. Entah apa yang ada dalam otak mereka. Tetapi kali ini kami justru tertarik untuk membahas dan menceritakan pendekar jaduk dan menjalin sakti penumpas PKI. Kisah nyata ini saya dapatkan dari sesepuh desa saya. Beliau bernama Kiai Kohar. Beliau bercerita bahwa ada 2 tokoh hebat dalam penumpasan ini. Pak Kohar tahu benar tentang 2 tokoh ini, karena pendekar tersebut adalah tetangga beliau sendiri, sedangkan menjalin sakti itu adalah asmaan kiai tempat ia mengaji. Tempat penyembelihan PKI yang paling banyak didapati adalah Bengawan Solo, tepatnya di jembatan kuno peninggalan Belanda. Orang-orang menyebutnya sebagai cincin lawas babat. Saking banyaknya mayat yang terbujur, bapak saya pernah menceritakan bahwa warna Bengawan Solo berubah menjadi merah, terpengaruh oleh kucuran darah yang begitu berlimpah. Pak Kohar menyambung ceritanya. Pendekar itu sangat berani dalam menyembelih para PKI, tanpa merasa gigu dan takut sama sekali. Karena sang pendekar menyembelih atas perintah dan demi keamanan negara. Pernah suatu ketika Pak Kohar bertanya pada si pendekar, "Oleh piradan Dek Bni, tolong truk." Begitulah jawab beliau. Di balik kisah ini ada kisah menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tetapi sebelum saya lanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan khawatir, konten-konten kami selalu akurat dan dapat dipercaya. Di tengah seramnya penyembelihan, ternyata ada beberapa PKI yang julid atau kebal dengan bacok. Biasanya mereka PKI asal Madiun. Begitulah imbuh Pak Kohar. Lalu bagaimana menangani mereka yang kebal bacok? Maka disinilah fungsi menjalin sakti Mbah Imam Khalil. Di tengah gempar-gemparnya PKI melangsungkan rencananya untuk membunuh para jenderal dan tokoh-tokoh agama, membacakan asma wirid dan doa-doa pada rotan menjalin yang dicelupkan ke dalam ulah kaki wudhu. Lalu apa fungsi rotan menjalin itu? Sekali saja PKI terkena pukulan itu, maka dia akan mati. Menyambung cerita tadi, lalu bagaimana cara membunuh PKI yang kebal bacok? PKI yang kebal bacok biasanya mengenakan semacam tali yang melingkar di area perutnya dan hampir keseluruhan. Maka ketika seorang PKI kebal bacok, buka saja pakaiannya, pasti ada tali yang melingkar di perutnya. Dan untuk menyembelih PKI tersebut ada cara-cara tersendiri, yaitu dengan memukul terlebih dahulu menggunakan rotan, barulah kemudian disembelih lehernya.
maka dengan itu mereka yang kebal bacok pasti akan meninggal. Begitulah tadi kisah nyata penyembelihan PKI.